Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukma Khairunisa, mahasiswa kelas C pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sunan Kudus. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan jawaban saya terkait dengan ujian tengah semester pada mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Bapak Haji Fuad Riyadi, LC MAG. Baik, langsung saja pada pertanyaan yang pertama, yaitu membahas tentang definisi fikih. Fikih secara bahasa yaitu memahami ataupun mengetahui secara mendalam. Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariah Islam yang bersifat amaliyah atau perbuatan manusia yang didasarkan pada dalil-dalil terperinci seperti dari dalam Al-Quran, hadis, ijma, maupun qiyas. Jadi, fikih itu membahas tentang bagaimana hukum Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan ibadah maupun muamalah. Baik, selanjutnya yaitu pada soal yang kedua, yaitu menjelaskan tentang definisi fikih muamalah. Kata muamalah itu secara bahasa artinya hubungan antar manusia dalam kehidupan duniawi. Sedangkan secara istilah itu, fikih muamalah adalah ilmu yang membahas tentang aturan-aturan atau syariat Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya dalam bidang sosial, ekonomi, maupun keuangan. Tujuan dari fikih muamalah ini adalah agar setiap hubungan ekonomi dilakukan dengan kejujuran, keadilan, dan juga kerelaan sehingga tercipta keberkahan serta terhindar dari unsur penipuan, gharar, dan juga riba. Selanjutnya yaitu soal yang ketiga, yaitu membahas tentang macam-macam fikih muamalah. Jadi dalam Islam itu fikih muamalah memiliki cakupan yang sangat luas karena mengatur hubungan manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Di antaranya yaitu sosial dan ekonomi. Jadi secara umum fikih muamalah itu terbagi ke dalam beberapa bagian. Di antaranya adalah muamalah tentang maliyah, muamalah tentang madaniyah, muamalah tentang munakahat, dan juga muamalah tentang mawaris. Yang pertama yaitu ada muamalah maliyah, yaitu segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan harta dan transaksi ekonomi. Contohnya itu seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan juga bagi hasil ataupun serta sistem perbankan dan keuangan syariah. Dalam bagian ini itu Islam menekankan pentingnya kejujuran, kerelaan, dan juga keadilan antara kedua belah pihak serta larangan terhadap riba dan juga gharar. Yang kedua itu adalah muamalah madaniyah, yaitu hubungan antar manusia dalam bidang sosial dan juga kemasyarakatan. Contohnya itu seperti wakaf, hibah, zakat, infak, dan juga sedekah. Melalui ini, Islam mengajarkan agar setiap individu peduli terhadap sesama dan menumbuhkan solidaritas sosial. Kemudian selanjutnya itu ada muamalah munakahat, yaitu fikih yang mengatur tentang hubungan keluarga seperti pernikahan, perceraian, hak-hak suami dan juga istri. Termasuk dalam ranah muamalah karena menyangkut akad dan hubungan antar manusia yang memiliki konsekuensi hukum. Kemudian yang terakhir itu adalah muamalah mawaris, yaitu aturan tentang waris atau pembagian harta setelah seseorang meninggal dunia. Bagian ini itu memastikan agar pembagian harta dilakukan secara adil dan sesuai ketentuan syariat tanpa merugikan ahli waris manapun. Jadi dapat disimpulkan bahwa fikih muamalah itu tidak hanya membahas ekonomi tetapi juga menyentuh aspek sosial, keluarga hingga pewarisan harta dengan tujuan membangun kehidupan masyarakat yang adil, seimbang dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu soal yang keempat, yaitu membahas tentang prinsip-prinsip fikih muamalah. Pertama yaitu ada prinsip rabbaniyah atau tauhid. Secara bahasa, rabbaniyah itu berarti bersifat ketuhanan. Secara istilah, prinsip ini menegaskan bahwa setiap aktivitas muamalah harus dilandasi dengan iman dan takwa kepada Allah serta dijalankan sesuai dengan aturannya. Dasar hukum prinsip ini terdapat dalam Al-Quran surat An-An'am ayat 162 yang berbunyi Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Artinya yaitu katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan juga matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Sedangkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbunyi innamal a'malu binniyat. Artinya sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dalam kaidah fikih itu berbunyi al-umuru bimaqasidiha, artinya segala sesuatu itu tergantung pada tujuannya. Contohnya itu seorang pedagang yang berinteraksi dengan jujur bukan semata-mata karena keuntungan, tetapi karena mencari ridho dari Allah. Prinsip yang kedua yaitu prinsip adalah atau keadilan. Secara bahasa, adil berarti lurus dan seimbang. Secara istilah, prinsip adalah berarti menegakkan keadilan dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dasarnya yaitu terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Artinya sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan. Kemudian pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbunyi wazinu bil qistosil mustaqim. Artinya timbanglah dengan timbangan yang benar. Hadis riwayat Muslim. Lalu pada kaidah fikih berbunyi ad-dararu yuzalu. Artinya setiap kemudaratan harus dihilangkan. Contohnya itu seperti jual beli, harga harus disepakati bersama dan tidak boleh ada penipuan terhadap kualitas barang. Selanjutnya yaitu prinsip yang ketiga. Prinsip ini adalah prinsip insaniyah atau kemanusiaan. Secara bahasa, prinsip insaniyah berasal dari kata insan yang berarti manusia. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap transaksi harus menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan tidak merugikan serta menindas. Dasarnya terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Selanjutnya yaitu terdapat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi al-muslimul akhul muslimi la tatlimuhu wa la tahduluh. Artinya seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya dan tidak menzoliminya serta tidak membiarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Juga terdapat dalam kaidah fikih yang berbunyi al-masyaqqatu tahlibul taisir. Artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Contohnya itu seperti memberi tenggang waktu kepada pembeli yang belum mampu membayar tanpa menambahkan beban bunga ataupun denda. Kemudian yang keempat yaitu prinsip huriyah atau prinsip kebebasan. Secara bahasa, huriyah berarti kebebasan. Prinsip ini menegaskan bahwa manusia diberi kebebasan untuk melakukan akad dan transaksi selama tidak melanggar ketentuan syariat. Dasar hukumnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi la ikraha fiddin, artinya tidak ada paksaan dalam agama. Serta terdapat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi al-muslimuna ala surutihim, artinya yaitu kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat. Hadis riwayat Tirmizi. Kaidah fikih tentang prinsip ini berbunyi al-usulu fil muamalatil ibahatu illa ma dalla dalilun ala tahriri. Artinya hukum asal dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Contohnya itu seseorang bebas memilih jenis usaha yang halal seperti berdagang atau bertani tanpa paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya prinsip yang terakhir yaitu prinsip adamul gharar war riba. Prinsip ini menekankan agar setiap transaksi itu terhindar dari unsur ketidakjelasan atau gharar dan tambahan yang batil atau riba. Dasar hukum prinsip ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahul bai'a wa haramar riba. Artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbunyi naha Rasulullahi an bai'il gharar. Artinya Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar. Hadis riwayat Muslim. Serta dalam kaidah fikihnya berbunyi ad-dararu yuzalu, artinya setiap kemudaratan harus dihilangkan. Contoh dari prinsip ini yaitu tidak boleh menjual barang yang belum jelas wujudnya atau memberikan pinjaman dengan bunga yang menindas. Demikianlah pemaparan saya mengenai jawaban ujian tengah semester pada mata kuliah fikih muamalah yang mencakup definisi fikih muamalah, macam-macamnya serta prinsip-prinsip utama dalam muamalah Islam. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.